Senyumnya berseri-seri itu karena yang kelihatan gigi serinya. Kalau yang seperti ini gigi seri udah kayak geraham, kalau senyum kamu bisa dibilang senyummu bergeraham-geraham gitu. Ini adalah pihak ketiga yang hadir di tengah-tengah keharmonisan dua gigi ini nih. Hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Midok akan ketemu kamu setiap hari, makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan wawasan-wawasan baru dan ilmu-ilmu yang akan membuat kita selalu waspada setiap harinya. Kenapa harus setiap hari? Karena banyak sekali tukang salon yang makin hari, makin kesini, makin nambah-nambahin sendiri, makin berlebihan, dan makin mengabaikan aspek-aspek kesehatan, dan itu terjadi tiap hari dan setiap hari semakin parah aja, seperti akun Instagram satu ini. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke Semarang. Ya benar kan? SMG ini Semarang kan? yuliabeauty.smg. Nah, seperti salon-salon kecantikan pada umumnya yang ngurusin kuku, ngurusin bulu mata, ngurusin sulam-sulam segala macam, itu biasanya sekalian ngurusin gigi orang. Seperti ini nih. Nah, biasanya setiap salon memiliki ciri khas ya dalam pengerjaan giginya itu seperti apa. Nah, ciri khas yang kita dapatkan setelah ngepoin akun ini itu adalah veneer yang super tebal. Kita lihat di sini, ini adalah gigi asli yang seharusnya tepi-tepinya itu slide, jadi tipis antara gigi dan gusi, dia transisinya smooth. Kita bandingkan dengan karya tukang salon ini. Nah, ya, kelihatan sekali bahwa di sini sangat tebal, lapisannya itu benar-benar lebih tinggi daripada gigi aslinya. Dan di sini ada step ya, dari gusi ke gigi itu nggak smooth, maka ini akan terjadi risiko terkumpulnya sisa makanan di daerah ini. Ketika sisa makanan sulit dibersihkan, plak gigi ngumpul, bakteri ngumpul, siap-siap aja gusinya meradang gitu, siap-siap aja bau mulut. Ini tebel banget ya, tebel banget nih. Ini nonjol banget, nggak tahu kenapa. Ini kan biasa aja sebenarnya, ya nonjol dikit lah, tapi ini nonjolnya dibangetin gitu. Ini seolah nih keluar nih ya. Ini di sini bagus, lengkungnya ke sana, ini malah keluar ya. Nah, ini dengan tonjolan-tonjolan seperti ini, sisa makanan akan gampang terjebak di bawahnya. Gusi akan meradang pasti. Dan kita lihat nih ketebalan veneernya udah kayak ketebalan batu bata, kayak pagar ya, pagar beton. Nah, ini yang tadi cuma dibikin 4 aja, jadi kolase aja. Kebanyakan memang elas ya, ketika kalinya digigi ya, ciri itu akan muncul kembali. Yang tebal, yang putih, yang kayak bodinya Michelin, kayak marshmallow, kayak Happydent, apapun lah yang kalian bisa sebutkan untuk menggambarkan veneer yang seperti ini ya. Silahkan aja, silahkan. Ini bukan body shaming, ini sampah shaming. Jadi ini sampah, ini bukan body dia sebenarnya ya. Boleh ya, kalau mau bilang veneernya gendut-gendut, veneernya jelek kayak gitu ya, silahkan aja. Memang dari aspek-aspek medis ini ya sampah gitu. Oke, ini masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di sekitar mata aja gitu ya. Ini kayaknya masih sama deh. Ini oh enggak ya, beda nih. Beda sama yang tadi. Nah, ini ya. Ini di sini kan ada celah, kemudian lebih tinggi daripada gusinya. Ya, siap-siap aja gusi di daerah sini nanti meradang nih. Nah, ini udah nggak bisa dibedakan mana gigi seri, mana gigi geraham kayak gitu. Udah ditabrak semuanya, ketebalannya dipakein seperti ini. Jadi ini dermawan, tukang salonnya dermawan, pakai bahan nggak tanggung-tanggung. Tapi apa yang terjadi bahwa gigi seri yang harusnya tajam-tajam itu dibuat tumpul. Jadi kunyahanmu nanti jadi lebih berat gitu. Dan secara estetika juga nggak bagus juga kan? Ya, makanya ada istilah senyumnya berseri-seri itu karena yang kelihatan gigi serinya. Kalau yang seperti ini gigi seri udah kayak geraham, kalau senyum kamu bisa dibilang senyummu bergeraham-geraham
gitu ya. Berseri-serinya jadi bukan senyumnya, tapi peradangan gusinya yang berseri-seri, nggak tamat-tamat gitu, kayak sinetron Indosiar yang kayak gitu. Ciri khas itu selalu dibawa di setiap perawatannya ya. Nah ini parah banget, nih parah banget. Celahnya sampai segede ini ya. Nih, seperti ini. Tambahannya sangat-sangat luar biasa lebay gitu kan. Nah ini bayangkan aja kalau sisa makanan nyelip-nyelip di sini. Ini nggak bagus gitu. Tapi ada aja yang nge-like ya. Ada aja yang nanya harga komposit high quality, ori, USA, dan Jermani. Komposit itu bukan high quality-nya bukan dari asalnya ya, tapi dari siapa yang pegang gitu. Tetap bisa di flossing ya, gigi tidak tonggos katanya. Nah ini udah tonggos gitu loh. Ini kalimat marketing macam apa? Antara captionnya sama gambarnya nggak sinkron gitu. Ya emang otaknya juga sinkron sih. Dia mungkin profesinya apa, dia sekolahnya apa, ngurusin gigi gitu. Nah, meskipun nih giginya kecil-kecil ya, tapi dia bikinnya tebel-tebel. Nah, apa sih risiko gigi tebel seperti ini? Ya beban kunyahnya jadi meningkat gitu. Ya kayak pisau tumpul tadi, kalau kita ngiris pakai pisau tumpul, kita tenaganya jadi keluarnya banyak banget. Nah, ini dengan tenaga yang banyak banget keluar untuk mengunyah makanan, atau kita kembalikanlah fungsi gigi seri itu untuk memotong makanan. Memotong tuh harus tajam gitu. Kalau ini dibikin tumpul kayak gini, yang capek sendi pengunyahanmu sama otot ya. Ototmu tuh bakal capek gitu. Pertumbuhan wajahmu jadi terganggu juga. Sendi-sendimu jadi terganggu itu. Sendi pengunyahan jelas. Nah ini tebelnya nggak main-main bos. Ciri khas itu selalu dibawa ya setiap kali dia mengerjakan veneer. Ya, pasti seperti ini. Dia punya ciri khas untuk karyanya gitu. Jadi udah kayak trademark gitu ya. Nih kelihatan banget nih lapisannya nih loh. Sangat dermawan dalam menggunakan bahan komposit. Nih bercelah, tebalnya luar biasa. Nah, mereka lupa bahwa ada kesehatan gusi yang harus mereka jaga. Bukan hanya ngejar masalah estetika di giginya yang bagian mahkota aja. Mereka mengabaikan bahwa gigi itu nancap di tulang rahang dan ketutupan gusi itu jauh lebih banyak daripada mahkotanya. Nah ini suntik juga nih, suntik whitening ini yang kita bisa kritisi adalah ini udah tindakan medis gitu. Dan ini harusnya bukan salon lagi, tapi ini harus klinik izinnya. Izin klinik dengan izin operatornya, izin prakteknya juga harus diawasi gitu, harus dipertanyakan. Kita harus mempertanyakan kayak gitu. Ini izinnya seperti apa? Ini sudah bukan salon lagi. Ini coba lihat nih, tebalnya luar biasa. Ini udah lapisan baru. Ini udah 2 gigi dirangkap jadi 1. Ini depan belakang gitu kan. Sama, makin turun makin ke bawah juga sama gitu. Ini sampai taringnya juga mau dibikin gingsul ya, dilebihin gingsulnya. Nah gigi gingsul nih. Gigi gingsul belnya wireless nih, wireless useless. Gingsulnya ini udah jadi kayak gigi ketiga di antara mereka ya. Jangan ada gigi di antara kita. Ini adalah pihak ketiga yang hadir di tengah-tengah keharmonisan 2 gigi ini nih. Dan dia sebutnya gigi gingsul. Percantik gigi kalian yuk dengan gigi gingsul katanya. Ah, pale lu. Banyak sekali ya yang masih di elas, kemudian di kuku gitu ya. Estetika ini nih yang harus kita luruskan, bahwa yang seperti ini tidak seharusnya menjadi standar estetika yang baru gitu. Seharusnya tidak bergeser ke situ. Tapi orang-orang ini karena sudah dicekoi dengan new normal seperti ini gitu, jadi menganggap ini adalah normal, dan ini kalau nggak kayak gini nggak cantik gitu. Inilah yang pergeseran seperti ini yang harus kita luruskan. Kita sebagai profesional medis ya harus memberikan batasan-batasan untuk estetika itu harus sejalan dengan tujuan-tujuan kesehatan gitu. Jangan keluar dari kesehatan. Karena kesehatan ini adalah sarana dan prasarana ya dalam kita mau ngapa-ngapain gitu. Kalau nggak sehat, makan juga nggak enak. Kalau nggak sehat, akhirnya dipandang juga nggak bagus gitu. Kalau nggak sehat, semua yang ada di badan kita juga nggak berguna. Jadi kesehatan ini adalah syarat gitu. Makanya kita harus berangkat dengan kesehatan dulu. Jangan ke tujuan estetikanya dulu gitu. Nah seperti ini nih, ya ini kan panjang banget ya giginya ya. Jadi panjang banget ya. Karena dia berusaha menutupi akar yang kebuka gitu. Jadi estetikanya jadi kayak gini. Jadi panjang banget nih. Ya ini harusnya
perawatannya juga nggak seperti itu. Jadi ini memaksakan skip perawatan-perawatan yang harus dilakukan. Nah, ini harus dikembalikan dulu nih gusinya ke sini. Percuma aja kalau kita kasih bahan benda asing di sini penutup ya. Gusinya akan semakin naik terus, tidak akan pernah terselesaikan gitu. Dan lama-lama ini gigi ini goyah loh. Ini udah kehilangan pegangan sedemikian banyaknya. Lama-lama goyah, lepas juga. Bergaya tapi tidak memperhatikan bahwa masa depan giginya terancam gitu. Masih sama ya, tipe-tipenya itu masih sama. Jadi kalau orang kayak tanda tangan itu tanda tangannya kayak gitu, orang lain mau menirukan sulit gitu. Dan itu udah jadi ciri khas gitu, kayak goresan kuasnya gitu kan. Nah, kalau seniman kan kita bicara soal masterpiece ya, yang memiliki ciri khas di setiap goresan kuasnya kayak gitu. Nah, ini juga karya seni yang bukan masterpiece sih, tapi disaster piece gitu. Buat kalian yang suka dengerin Slipknot ya, pasti tau lah disaster piece itu kayak apa. Nah, makin turun ke bawah, ini postingannya karena ribuan ya. Semoga aja udah nggak ada lagi nih. Nah, capek nih nyinyirnya. Dan tiap hari makin banyak akun-akun yang seperti ini ya. Mindok sendiri kalau misalkan menghandle untuk meluruskan satu-satu, ini nggak mungkin selesai gitu. Jadi kita harapkan masyarakat cepetan pinter lah. Dan ketika udah pinter, udah berwawasan, ajarilah orang lain agar pinter juga kayak kamu gitu. Jadi Mindok sendiri di sini tidak berdaya kalau harus memberikan wawasan sendirian. Maka kamu jadilah pahlawan kesehatan di tengah orang-orang yang kamu cintai. Oke, sekian dulu dari Mindok. Ketemu lagi insya Allah besok. Tiap hari kita akan ketemu dan bye.